Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bes Nugraha dalam program Podcast Infomu, di mana program ini dikelola oleh Majelis Pustaka dan Informasi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Sahabat dakwah Muhammadiyah, beberapa hari yang lalu udah sukses ya digelar pengenalan kegiatan kampus bagi mahasiswa baru dan juga Mastarosal Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tahun 2025. Sebanyak 4.125 mahasiswa baru ini sudah diserap oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Banyak sekali program-program studi yang dimiliki oleh UMSU. Namun ada satu hal yang sangat menarik, yaitu ada program RPL nih, rekognisi pembelajaran lampau. Waduh, seperti apa itu ya? Sudah hadir bersama Bes yang gak asing lagi di UMSU. Kita sudah sering juga berbincang dulu ya. Sudah bersama Bes di sini ada Abangda Abdurrahman Zuhdi MIKOM selaku koordinator RPL UMSU. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat aja nih. Alhamdulillah sehat. Ini gimana kegiatannya selaku koordinator RPL UMSU ini? Iya, terima kasih Bang Bes. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa diberikan oleh Media Center Muhammadiyah Sumatera Utara ya, mensosialisasikan terkait dengan program RPL. Jadi mungkin beberapa kalangan ada yang sudah familiar, tetapi juga tidak kalah banyak yang masih belum familiar dengan program RPL ini. Jadi program RPL ini atau kita kenal dengan rekognisi pembelajaran lampau adalah sebuah program yang diatur oleh Permendikbudristek nomor 41 tahun 2021 untuk bisa menyelenggarakan rekognisi lampau, di mana sebuah program yang mengakui ya pengalaman-pengalaman baik secara non formal maupun juga pengalaman-pengalaman kerja yang dimiliki oleh seseorang. Inilah program RPL, di mana kita bisa melihat bagaimana sebuah pengalaman itu bisa dikonversikan kepada mata kuliah yang tersedia pada program studi. Nah, jadi kalau sejatinya kalau kita di program reguler, mahasiswa itu harus mengikuti perkuliahan itu dan mengikuti seluruh mata kuliah yang ada. Ya. Tetapi melalui program RPL ini kita akan mengkonversi, ya, mengkonversi pengalaman tersebut, ya, ataupun pengalaman-pengalaman akademik lainnya untuk bisa dikonversikan kepada mata kuliah yang ada. Sehingga ini bisa memungkinkan seseorang bisa menematkan diri dengan durasi yang lebih singkat ini Bang Bes. Untuk RPL di UMSU itu di program prodi-prodi apa saja sih? Iya, jadi kita ada 16 program studi yang dibuka. Banyak. Tuh, jadi di program studi sarjana sendiri di Fakultas Agama Islam itu ada semua program studi itu memiliki izin. Bisa, ya? Dari pendidikan agama Islam, kemudian manajemen syariah MBS ya, kemudian ada perbankan syariah, kemudian ada PIAUD, ini memiliki izin. Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik kita punya ilmu komunikasi dan juga ada ilmu administrasi publik. Di Fakultas Hukum ada hukum. Di Fakultas Pertanian ada agroteknologi. Di Fakultas Teknik ada teknik mesin. Kemudian di FKIP kita ada PGSD. Lalu kemudian di pasca sarjana ini, di pasca sarjana kita ada program Magister Ilmu Hukum, Magister Ilmu Komunikasi, Magister Manajemen, Magister Akuntansi, dan Magister Pendidikan Matematika. Inilah program yang dibuka dan memiliki izin dari Kemendikti-Saintek untuk bisa menyelenggarakan program RPL pada semester ganjil 2025-2026. Kalau untuk akreditasinya itu sama atau gimana? Akreditasinya sama. Sama ya? Jadi mungkin banyak yang bertanya nih Bang Bes, apakah program RPL ini secara statusnya apakah berbeda atau tidak dengan mahasiswa reguler lainnya? Ya? Ini statusnya sama. Sama ya? Ya, jadi yang perlu kita tanamkan pada mindset kita, program RPL ini adalah jalur masuk. Jalur masuknya yang berbeda. Proses pembelajaran, ya, proses kurikulum, kemudian ijazahnya ini sama. Tidak ada perbedaan. Mungkin mereka berpikir kalau RPL ini nanti di ijazahnya ada
bacaan Beda, RPL nggak ada. Ah. Jadi ijazah yang sama. Jadi memang informasi ataupun kita sudah mengikuti BIMTEK bahwa RPL ini jalur masuk. Jalur masuk. Ya, sebuah program jalur masuk yang mengakomodir, yang mengakui pengalaman-pengalaman. Jadi misalnya sebelumnya yang bersangkutan adalah lulusan SMA, tetapi beliau sudah bertahun-tahun bekerja, dedikasi, prestasi, kemudian capaian-capaian yang sudah lalui saat menjalani karir, ini bisa dikonversi ya ke program sarjana. Yang sesuai dengan iya. itu ya? Jadi program RPL ini perlu kita ketahui ada tipe. Ada tipe A, ya, dan ada tipe B. Tipe A ini adalah pengakuan kredit, ya, itu mengkonversi, itu namanya pengakuan kredit. Tipe B itu adalah penyetaraan, ya, bagi orang-orang yang sudah bisa disetarakan, tetapi dia non titel. Ya, tidak ada titel, tapi dia ada sertifikat yang akan dikeluarkan di penyetaraan. Nah, dalam konteks ini UMSU berada pada program RPL tipe A, pengakuan kredit. Pengakuan kredit. Iya. Jadi tidak hanya kerja, tetapi orang yang drop out dari perguruan tinggi lain, misalnya dia sebelumnya pernah berkuliah, tetapi dia tidak bisa mengikuti perkuliahan di tempatnya karena faktor-faktor tertentu atau seperti mutasi kerja dan sebagainya, ini bisa kita lanjutkan melalui program RPL sepanjang dokumen-dokumen saat dia melaksanakan perkuliahan di kampus lainnya itu masih ada. Masih terdokumentasi dengan baik. Ini bisa kita konversikan. Jadi misalnya dia sebelumnya S1 putus di semester 5, kita bisa konversikan. Nanti mata kuliahnya akan kita cocokkan dengan mata kuliah yang relevan. Itu yang pertama. Yang kedua bisa dari diploma. Diploma 2, diploma 3 dan sebagainya. Ini akan kita lihat. Lalu yang terakhir itulah pengalaman kerja. Ya, ini ya pengalaman-pengalaman kerja ini yang mayoritas banyak sekali orang-orang yang berkarir, tetapi karena belum beruntung, ya, karena ada kendala ruang dan waktu, ya, sehingga tidak bisa melanjutkan perkuliahan. Nah, program RPL ini mengakomodir, memberikan sebuah pencerahan lah bagi mereka untuk bisa melanjutkan studi melalui program RPL ini. Oke, ternyata untuk mendapatkan gelar masih ada jalurnya juga. Betul. Ya. Untuk prosesi seleksinya itu seperti apa sih? Iya, jadi proses seleksinya ada sebuah tahapan-tahapan nih Bang Bes. Yang pertama adalah bagaimana, yang pertama memang calon mahasiswa itu mendaftarkan diri di Penmaru UMSU. Ya, jadi kalau ini informasi juga nih, kalau kita klik Penmaru di Google, itu yang paling atas Penmaru UMSU. Ya. Jadi nanti saat diklik kita langsung diarahkan. Ya, nanti ada pendaftaran online, nanti klik yang namanya pendaftaran jalur RPL. Nanti mahasiswa mendaftarkan diri tuh di portal, lalu kemudian mengisi data, lalu membayar biaya pendaftaran. Biaya pendaftaran di S1 itu 300.000, kemudian di program magister ada 350.000. Nanti mahasiswa yang sudah mendaftar akan masuk ke sistem kita, ke database, dan itu langsung kita masukkan ke dalam sebuah grup yang akan kita komunikasikan untuk mengisi yang namanya sebuah dokumen. Nah, mahasiswa yang harus mendaftar RPL ini karena dia harus punya track record pengalaman akademik di sebelumnya atau pengalaman kerja, itu harus mengumpulkan dokumen-dokumen, ya, entah itu portofolio, kemudian ada sertifikasi, kemudian ada dokumentasi ataupun prestasi saat menjalani karir, itu harus didokumentasikan. Lalu kemudian nanti mahasiswa yang sudah mengumpulkan dokumen tersebut itu akan di asesmen atau diwawancarai. Ya, nanti diwawancarai adalah untuk memvalidasi, ya, untuk menilai apakah bobot yang diberikan ini bisa diberikan maksimal atau tidak. Nanti program RPL ini akan diberikan SK kelulusannya. Disitulah baru mereka melanjutkan daftar ulang dan dilakukan pembelajarannya. Kalau untuk kuliahnya nanti gimana dia? Iya. Di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kita memang karena kita harus memberikan ruang kepada calon mahasiswa pembelajaran yang
fleksibel, sehingga kita menyelenggarakan secara blended learning. Jadi ada beberapa pertemuan yang dilakukan secara luring dan beberapa pertemuan dilakukan secara online. Jadi pembelajaran ini akan memudahkan para calon mahasiswa yang mungkin juga bekerja ya full day, ini bisa tetap mengikuti perkuliahan dengan maksimal. Nanti kita akan fasilitasi yang namanya e-learning, ya, dosen-dosen akan dilatih tentang e-learning, di mana nanti e-learning itu akan mengakomodir lah seluruh fasilitas-fasilitas yang akan diberikan kepada mahasiswa, informasi, modul, rekaman dan sebagainya itu tetap diberikan. Betul. Ya. Oke, tapi ada mungkin yang pertanyaan terkait dengan dokumen. Ya. Kalau misalnya dia dokumennya kurang lengkap atau ya nggak ada sama sekali, tapi dia memang bekerja di itu, gimana? Iya, karena program ini kita tetap akan mengakomodir ya. Itulah gunanya kenapa ada yang disebut dengan assessment. Ya, mungkin dokumen-dokumen tersebut sebenarnya ada, tetapi mungkin karena sudah adanya periode yang sudah cukup lama, mungkin tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga asesor lah yang akan melakukan sebuah penilaian. Ya, terkait dengan penguasaan pekerjaan yang relevan dengan keilmuan, ini nanti yang akan dinilai oleh sang asesor. Ya, apakah dia akan melakukan demonstrasi kah, memperagakan, ya, menjelaskan pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita konversikan kepada mata kuliah. Inilah tugas ataupun peran daripada seorang asesor. Sehingga meskipun nanti dokumennya tidak terdokumentasi dengan baik, tetapi penjelasan ataupun apa yang dia jelaskan cukup meyakinkan asesor, ini bisa tetap kita konversikan, tetap bisa kita justifikasi bahwa yang bersangkutan cukup eligible untuk bisa mengikuti program RPL UMSU. Wah, ternyata diberikan kemudahan, tapi itu tadi diwawancarain ya. Betul. Oke, baik. Tapi terkait dengan biaya nih, dan saat ini apakah masih buka pendaftarannya sampai tanggal berapa? Ini gimana nih? Iya, kita tetap buka. Sejauh ini kita buka sampai 11 Oktober 2025. Dan bagi para pemirsa mungkin yang menonton ya video ini bisa ya mendaftarkan diri, ya melanjutkan studi melalui program RPL UMSU. Terkait dengan biaya, ya saya mau kasih informasi kepada pemirsa sekalian bahwa biaya yang kita berikan ini sangat cukup terjangkau. Ya, saya mengikuti perkembangan program RPL dan kita melihat bahwa pimpinan universitas ya dari Bapak Rektor dan Wakil Rektor ini memberikan diskon yang cukup besar. Ya. Di S1 kita berikan diskon 30%. Sehingga kalau kita ambil SPP yang paling besar di S1 itu di manajemen, itu 2 tahun lunas cukup bayar 21.500.000 SPP. 21 juta. Dan boleh cicil selama 8 kali. 1 tahun ada 4 tahap dan di tahun kedua ada 4 tahap berikutnya. Ya, ini di luar uang sidang, seminar proposal dan wisuda. Nah, untuk di magister di 6 program studi yang tadi kita jelaskan, itu biayanya sama semua. 29 juta selama 1 tahun. Dan punya 2 model cicilan ini. Ada yang 4 kali bayar, ada yang model pembayarannya per bulan. Iya. Jadi ini akan sangat mempermudah para calon mahasiswa, ya, di mana biaya tersebut sangat terjangkau. Ya, bahkan ini bocorannya nih banyak yang tidak percaya apakah memang biayanya seterjangkau ini. Ya, ini memang inilah bagaimana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara memberikan sebuah fasilitas ya dengan biaya yang cukup terjangkau, tetapi bisa memberikan ya mewujudkan mimpi-mimpi orang-orang masyarakat di luar ya untuk bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh seseorang ya. Betul sekali. Dan terkait dengan udah banyak nih program studinya, kalau untuk kategori usianya itu apakah ada patokan? Iya, jadi ada azas yang ditanamkan dalam sebuah program RPL ini adalah long life learning, pembelajaran sepanjang hayat. Artinya ini tetap mengakomodir para
calon mahasiswa yang ingin melanjutkan studi tanpa memandang latar belakang baik usia, gender dan sebagainya. Jadi semua usia bisa melanjutkan studi melalui RPL sepanjang dia punya keinginan, punya motivasi, minat yang cukup tinggi dalam dunia pendidikan, dan kita tetap mengakomodir. Beberapa calon mahasiswa kita yang mendaftar ini memang usianya sudah, beberapa ada yang usia lanjut, dan kita tanya adalah kenapa ingin melanjutkan, ya karena memang kesenangan ataupun keinginan dari dirinya untuk punya pendidikan yang lebih tinggi. Bagi dia pendidikan itu adalah sebuah sesuatu yang harus dicapai, sebuah prestigious juga, ya. Jadi dia tetap melanjutkan studi meskipun usianya sekarang sudah tidak muda ya, gitu, dibandingkan mahasiswa-mahasiswa reguler, tapi semangatnya tetap muda. Oke. Gitu. Ini kan mungkin kalau program RPL ini kan nggak semua kampus itu kan ada mungkin ya. Iya. Itu sejauh ini perkembangan kalau untuk calon mahasiswa yang mendaftar program RPL ini seperti apa? Iya, memang program RPL ini tidak semua kampus menyediakan program RPL. Jadi memang sejak diluncurkan di 2017 kalau saya tidak salah itu, RPL ini memang sampai 2019 ini difokuskan ke perguruan tinggi negeri. Namun seiring berjalannya waktu ini diberikan akses bagi perguruan tinggi swasta untuk menyelenggarakan program RPL. Jadi beberapa memang sudah calon mahasiswa kita ada yang sudah tahu, beberapa kampus ada yang membuka, dan ya mungkin berdasarkan analisis, perbandingan dan sebagainya dia memilih mendaftarkan diri di UMSU gitu. Ya. Oke. Kalau di UMSU sendiri untuk angkatannya ini baru pertama nih? Iya. Jadi kita memang mendapatkan izin untuk menyelenggarakan itu baru di semester ini. Jadi sebagai informasi bahwa program RPL ini izinnya itu harus terus diupdate per tahun akademik lah, itu diupdate. Jadi nanti program yang kita buka saat ini akademik 2025-2026, nanti di periode akademik berikutnya kita harus update lagi. Kita harus mengisi, ada beberapa dokumen yang harus kita lengkapi, namanya dokumennya itu di Sierra namanya. Sierra itu adalah sebuah sistem informasi terkait program RPL ini, dan kita harus mengupdate-nya di sana. Jadi banyak sekali yang kita kunjungi ya sebelum dia daftar, dia ini masih banyak keraguannya, dan kita jelaskan ya, bahkan kita tunjukkan ini sertifikat izin dari Diktinya ini ya, untuk bisa meyakinkan para masyarakat bahwa program RPL ini adalah sebuah program yang legal, resmi ya, dan bisa dimanfaatkan. Ini adalah sebuah privilege saya pikir bagi orang-orang yang memiliki karir yang cukup panjang dan lama ya, tetapi belum memiliki kesempatan pengalaman akademik di universitas. Kini saatnya pengalaman kerja, pengalaman non formal, informal ini diakui secara akademik dengan gabung di program RPL ini. Betul sekali. Oke, berarti ini nanti bagi para calon mahasiswa menjadi angkatan pertama nih. Wah, oke. Tapi sejauh ini seperti apa sih dukungan Rektor UMSU Bapak Profesor Dr. Agus Sani terkait dengan fokus program RPL ini? Iya, benar sekali Bang, bahwa Pak Rektor ya, Pak Profesor Dr. Agus Sani MAP sangat mensupport penuh, sangat concern terhadap program ini. Ya, kita memang meskipun program ini baru dibuka, tetapi concern beliau terhadap program ini tetap dikawal dengan baik ya. Kita diberikan keleluasaan melakukan sosialisasi ke berbagai instansi perusahaan swasta, dan ini sangat disupport penuh, sehingga kita memang setiap harinya terus mengupdate program ini, dan alhamdulillah update yang terbaru ini peningkatannya cukup signifikan. Meskipun program ini baru ya, tetapi antusiasme animo masyarakat yang kita sudah sosialisasikan ke berbagai instansi perusahaan baik milik negara maupun swasta ini cukup tinggi. Jadi kita berharap bahwa memang sudah saatnya kita memberikan informasi pendidikan yang cukup masif. Ya, kita secara reguler kita sudah sangat optimal, tetapi program RPL ini bisa kita manfaatkan bersama-sama ya, khususnya kepada masyarakat yang tadi ya punya pengalaman ya, ya kemudian dia ingin mengupgrade
kompetensinya ya, tetapi terhalang dengan kondisi waktu yang bertabrakan dengan pekerjaan, ini bisa mengikuti jalur RPL. Baik. Tapi sosialisasi yang dilakukan oleh tim RPL UMSU itu kemana aja sih sebenarnya? Ya, kita berbagai instansi ini, dari di Sumatera Utara ya, mulai dari sekolah, mulai dari instansi pemerintah ya, ke perusahaan swasta ya, mitra-mitra Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kita terus lakukan sosialisasi. Bahkan ada beberapa instansi ini yang mengajak kita untuk datang ke perusahaannya, ke instansinya, untuk kita berikan sosialisasi. Karena mereka memang sangat antusias saat kita launch, saat kita berikan informasi di sosial media kita ya, di kanal daring Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, ini antusiasme masyarakat cukup banyak. Dan yang datang ke kantor kita juga sangat banyak. Ya. Iya, jadi kita memang di apa ya, kadang-kadang dia ingin mendaftarkan anaknya di reguler, tapi saat kita ada brosur yang menjelaskan tentang program RPL, dia tertarik ya. Ya, kita ajak konsultasi ke kantor kita, dan setelah kita jelaskan, dia mendaftar. Alhamdulillah. Tapi kan ini kan nanti ada beberapa mungkin yang dikonversi kan SKS-nya. Betul. Itu berarti dia berkuliah sekitar 2 tahun saja berarti. Iya, jadi ketentuan yang ada di petunjuk ya, pedoman program RPL ini, kita bisa mengkonversi maksimal 70% atau 100 SKS dari total keseluruhan SKS. Sehingga kita bisa memberikan maksimal. Ya. Okay. Tetapi kita tidak memberikan itu secara cuma-cuma. Tetapi kita harus tetap melakukan yang namanya asesmen tadi ya, untuk bisa kita validasi apakah dokumen yang dia lampirkan itu memiliki bobot yang cukup tidak untuk kita konversikan secara maksimal. Ya, jadi kalau kurang dokumennya, kita tetap follow up. Bisa nggak dilengkapi? Apakah ada dokumen-dokumen yang lain yang bisa kita konversikan lagi? Ya, karena dia sudah bekerja puluhan tahun, belasan tahun, dan temuan yang kami lakukan berdasarkan dari tim asesor itu sangat luar biasa. Ya, jadi yang saat ini menjadi kendalanya adalah sarjananya. Tetapi pengalaman, kemampuan beliau secara teknis di lapangan, secara keilmuan di lapangan, ini sudah cukup mumpuni. Sehingga kita pikir bahwa program RPL ini memang sangat benar-benar memberikan manfaat yang cukup banyak. Iya. Gitu. Bisa jadi S1, S2-nya RPL aja bisa. Betul. Aja ya kan kalau pengalaman. Jadi beberapa guru misalnya di yang kita kita ke Ikatan Guru Rodatul Atfal di Deli Serdang ya, kita melihat memang banyak sekali guru-guru PIAUD itu yang masih lulusan SMA. Ya. Dan memang di PIAUD sendiri ya, case-nya nih di PIAUD sendiri ada namanya program sertifikasi yang diberikan pemerintah. Tetapi secara persyaratan yang ada di dalam proses mengikuti sertifikasi itu, dia tidak cukup mumpuni. Padahal dedikasinya, pengalamannya, kemudian kemampuannya secara teknis di sekolah ini sudah cukup mumpuni. Tetapi tidak bisa mengikuti karena tidak lolos persyaratan administrasi, yaitu sarjana. Sehingga kalau kita konversikan kepada program RPL, betapa bermanfaatnya program ini. Kita bisa membantu masyarakat untuk bisa meningkatkan kualitas dirinya yang pertama, kemudian peningkatan derajat kualifikasi ataupun peranan di struktur. Ini bisa sangat bermanfaat. Oke, baik. Atas terasa nih mungkin di penghujung acara ini mungkin himbauan kepada masyarakat terkait dengan yang ingin bergabung di program rekognisi pembelajaran lampau di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini. Iya, mungkin pesan saya adalah bahwa belajar itu tidak pernah mengenal usia. Belajar itu unlimited lah. Ya, waktunya, periodenya tidak ada batasan. Jadi sepanjang kita masih bernapas saja dan kita punya kemampuan, kita punya kemauan, belajar itu adalah sebuah kewajiban. Jadi
program RPL ini sangat membantu, sangat bisa dimanfaatkan karena memang program ini telah diberikan, difasilitasi oleh pemerintah yang melalui Kemendikbudristek, sehingga ini adalah sebuah peluang bagi kita semua untuk bisa melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus terkendala dengan waktu maupun ruang. Jadi pembelajaran yang kita lakukan yang fleksibel ini bisa dimanfaat di berbagai kalangan. Baik. Ini pesan dari saya. Jadi kita banyak melihat, ya kita bahkan termotivasi melihat orang-orang yang sudah lanjut tetapi semangat untuk melanjutkan pendidikannya sangat tinggi. Ya, jadi program RPL ini memang sangat kita rekomendasikan ya bagi mereka yang ingin melanjutkan studi. Terkait dengan izin tidak perlu khawatir ya, apalagi reputasi program studi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tidak perlu diragukan lagi. Tak usah diragukan lagi pokoknya. Tidak perlu diragukan lagi. Oke, baik, terima kasih Bang Zudi atas kehadirannya. Sama-sama. Di podcast Infomu ini, mudah-mudahan sukses untuk kegiatan program RPL dan mudah-mudahan banyak nih yang akan bergabung di program RPL Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, sahabat dakwah Muhammadiyah, itu dia perbincangan BES bersama Abang Da Abdurrahman Zuhdi MIKOM selaku koordinator rekognisi pembelajaran lampau di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Jadi buat sahabat dakwah Muhammadiyah, buruan daftarkan diri kamu sekarang juga yang ingin mengikuti program ini. Diskonnya ada 30% dan nanti akan ditutup di tanggal 11 Oktober 2025. Jangan sampai ketinggalan ya, nanti keburu kuotanya habis. Waduh, ini angkatan pertama loh. Jadi jadilah bagian di program rekognisi pembelajaran lampau Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Karena UMSU terbukti unggul, cerdas, terpercaya. Kini saatnya saya BES Nugraha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.